sometimes blind us through the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows deep and you just don't see Him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plans, when you can't trace His hands, trust His heart. He sees the master plans. He holds our future in His hands. So don't live as those who have no hope. All our hope is found in Him. We see the present clearly, but He sees
Ja, Herr Iman Wahyu, ja, Sie können das Mikrofon ausmachen. Bitte warten Sie. Ja, Herr Iman Wahyu, können Ja, Sie für uns beten? ya danke. Bitte. Ja. Oh, lagu yang saya suka itu, Pak. Haleluya. Yang nyanyinya juga cantik-cantik, Pak. Haleluya. Penuh dengan suasana surgawi. Iya, terima kasih. Kawan-kawan yang percaya Tuhan Yesus, saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah Raja segala bangsa. Oleh sebab itu, biarlah kami selalu memuliakan Engkau dalam hidup kami. Kami yang percaya akan Engkau, agar kami tahu bahwa Engkaulah yang memeliharakan kami, Engkaulah yang menuntun kami, hingga hidup kami tidak kekurangan satu pun juga. Tuhan, biarlah kami mengimani itu, dan kami juga tahu bahwa Engkau selalu membimbing kami. Tuhan, kami ingin berdoa agar seminar ini berjalan dengan lancar. Tuhan, biarkan Pak Paul, tolong dia, Engkau juga telah membuktikan bahwa dia telah sembuh dari COVID Yes. dan keluarganya. Bagaimana Engkau membimbing dia? Tuhan, semua itu bukan suatu yang kebetulan, tapi Tuhan menunjukkan pada dia bahwa dia Engkau lindungi, Engkau sertai, Engkau peliharakan juga. Tuhan, kami juga ingin berdoa buat kami semua yang ada di seminar ini, biarlah kami mengerti. Engkau selalu menghardik setan-setan yang ada di tubuh manusia. Oleh sebab itu, biarlah kami juga menghardik orang-orang yang ditutup otaknya oleh setan-setan. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kami banyak mengerti akan firman-Mu. Tuhan, oleh sebab itu biarlah kami dalam hidup kami menjalankan firman-Mu, apa yang Engkau suruh. Terutama amanat agung-Mu bahwa kami harus memberitakan Injil seluruh dunia. Tuhan, kami berterima kasih. Dalam nama-Mu kami berdoa, dan biarlah piarakan semua kami di sini. Biarlah kami mempunyai hati yang suci, yang kasih, yang daripada Engkau datangnya. Dalam anak-Mu yang tunggal kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Shalom Eropa, Shalom Indonesia, Shalom teman-teman semua di Afrika, di Rusia, di Kanada, di Amerika, di Australia, di Cina, dan dimanapun Anda yang berbahasa Indonesia dan memahami bahasa Indonesia. Luar biasa sekali. Saya sudah kembali, ya, ini baru saja jegrok duduk. Dan dengan keadaan sehat walafiat. Haleluya. Kalahkan asap Allah Praise SPT. the Lord. Praise the Lord. Puji Tuhan, salam semuanya. Alhamdulillah. Itu yang kalau konangan COVID jangan kayak si babi berisik ya kabur. COVID datang. Dan untungnya tidak ada jam malam. Tidak ada jam malam karena Kadrun menang di pengadilan. Kok bisa? Itu namanya Belanda gila. Nah, iya, ini makanya karena tetap tidak ada minoritas dan mayoritas, Bapak. Jadi Kadrun tetap dianggap satu suara. Satu orang digugat, kalah, pemerintah kalah. Sekarang Jus. panik pemerintah. Sabar, nanti kalau sudah panik nanti apologet Paulsang dipanggil lagi nanti kan. Wow, ini udah bukannya waktunya Hardik, tapi itu si orang Kadrun itu. Udah pada kelepek-kelepek Pak Maul. Iya, Gubrak. Mereka sekarang karena tekanannya makin keras, mereka makin berani, lobbynya makin kenceng, sumber-sumber dananya mereka. Tapi ini lagi diobok-obok, Pak. Sumber-sumber pendanaan itu kemarin saya dengar dari teman saya yang di Partai Sosial
Dia bilang enggak, ini tetap dikejar. Walaupun undang-undang perbankan tidak memungkinkan untuk pemerintah boleh membuka rahasia data nasabah. Tapi saya nggak tahu bagaimana caranya, bilang nanti akan dibuka semua sumber dananya, semua akan ditarik ulur, semua akan ini. Kemarin yang Turki sudah ketahuan. Amin. Kan? Puji Tuhan pasti negara Turki Erdogan itu sudah diketahuan bahwa dia adalah penyandang dana Islam radikal yang ada di Eropa. Geblek ya itu orang itu memang. yang Salafi, Salafi dari Turki. Iya, jadi penyandang dananya dari Erdogan. Jadi makanya terus mereka marah kan, diberi sanksi, kelihatannya udah selesai. Turki udah nggak ada harapan untuk bisa bergabung lagi di Eropa. Nah, cuman orang-orangnya di sini membela Erdogan. Itu itu kan memang harus dipulangin atau ditenggelamin. Saya kira karena mereka punya hati Tuhan mereka. Kultur presidennya nggak. Pak Paulcang mesti digili sama Pak Paulcang. Nanti kemarin saya ada kirim video-video kita ke orang-orang Turki, marah-marah orang Turkinya kan. Terus saya bilang, that's what I fight in Indonesia. Saya bilang begitu kemudian. But you are also here. Terus dia marah-marah kan, terus tak bilangin, then why you are come here? Then why do you come here? Karena kebaikan gila. Money. Ya, dan saya bilang, orang ini marah sekali sama saya. Then show me. Aku bilang begitu kan. Pusing-pusing dah dia. Aku di Twitter juga marah-marah dijawab dalam bahasa Turki, yang mana bisa baca aku. Kurang ajar tuh. Orang Turki mau ditampung di Depok tuh, Pak. Turki dari Afrika itu. Makanya kemarin yang di Eindhoven, yang Pak Yus kemarin ada kirim videonya itu Pegida semua yang gerakan organisasi anti-Islam semua, Pak Yus. Yang di Eindhoven yang sampai mobil dibakar-bakar itu organisasi anti-Islam semua yang gerakin. Karena mereka ngelihat ya, orang-orang ini ngelanggar, ya Pegida, orang-orang ini ngelanggar nggak didenda. Alasannya karena nggak ngerti bahasanya, karena baru datang lah, apa segala macam, banyak alasannya. Sedangkan orang Belanda kalau ngelanggar sekali saja dendanya udah selangit ya kan. Makanya mereka udah sekalian. Iya, bebas-bebas saja. Jadi dari situ Pegida ini marah. Tetapi saya tidak mendukung Pegida ya, karena cara mereka terlalu keras dan itu akan justru akan berbalik. Karena dengan cara yang keras justru mereka akan playing victim orang-orang Islam ini. Nah, itu salah. Nah, kemarin waktu saya ketemu sama dengan teman-teman dari Open Doors dan beberapa rekan pekerja sosial yang ngurusin imigran ini, saya ada cerita ke mereka bahwa ada orang-orang ini datang, memang mereka tulus. Saya kan masuk ke imigran juga. Mereka memang takut lari dari negaranya. Tapi sampai di sini, karena kalian tidak paksa mereka untuk berbahasa Belanda. Kalau di Jerman kan dipaksa bahasa Jerman kan, harus bisa bahasa Jerman, mereka dipaksa. Nah, maka mereka kemudian kumpul dengan kaumnya sendiri dan tahu nggak apa yang mereka bicarakan tentang kalian? Hal yang buruk sekali. Saya tunjukkan itu kan, hal yang buruk sekali. Nah, makanya paksalah mereka untuk bisa berbahasa Belanda. Kendalanya di Belanda kan nggak dipaksa, nggak diwajibkan berbahasa Belanda sampai nanti kalau mereka mau jadi warga negara Belanda, baru mereka dipaksa Belanda. Sebenarnya wajib kok, Paul. Tapi tidak ada kontrolnya itu. Nah, itu saya kurang tahu itu kenapa bisa begitu. Kalau di Jerman mah kalau begitu bolos 1 2 3 dia nggak bisa ini dipertanyakan, bisa nggak di-granted itu. Iya. Suakannya. Iya. Itu bagus tapi untungnya gereja di Belanda sensitif, Pak. Dia terbuka, Pak, membuka. Mereka diundang sehingga ada banyak sekali orang-orang yang dirubah. Orang-orang Turki termasuk yang ikut gereja. Ada gereja Turki kan. Terus tapi yang luar biasa yang terutama tuh yang paling banyak respon itu memang orang Iran tuh, memang satu mereka high intelektual, kedua mereka memang karena sudah tekanannya luar biasa oleh Khomeini kan. Ya. Jadi mereka lihat gereja-gereja di Belanda sekarang orang-orang Iran semua. Gereja di Belanda itu. Mereka. Ya, banyak dokter, banyak ini Pak, orang-orang IT apa segala macam banyak, Pak. Pinter mereka. Nah, luar biasa sekali. Jadi nah itulah di mana ada Islam, ya mereka masuk diterima dengan baik-baik. Setelah masuk, mereka akan merusak semua.
Islam dulu masuk ke Majapahit diterima baik-baik, bahkan dikasih nikah sama anak-anaknya para raja. Kemudian apa yang terjadi? Kudeta, ya kan? Islam diterima baik-baik di Kolon, disambut dulu itu ya. Setelah disambut baik-baik, nggak pakai lama, ya, nggak pakai bertahun-tahun, cukup 1-2 tahun, nampaklah sudah watak aslinya mereka di mana-mana. Pak Paul. Salam Ya, Pak Paul. Siap, Pak Sultan Gogo. Yang paling mengenaskan itu gereja-gereja yang berbahasa Indonesia dan gereja-gereja Indonesia masih ada di otaknya itu pemahaman, pengertian bahwa semua agama itu baik dan mengajarkan yang baik. Itu dia. Goblok. Benar. Itu dia. Sore ini baru saja saya, sementara kita live ini saya baru dapat jiwa janjian dengan orang yang mualaf. Tapi saya share ya. Dia bilang semua agama itu mengajarkan yang baik. Saya bilang, siapa itu orang bodoh yang ngajarin, yang ngomongin sama kamu sejak dulu? Dia bilang, adalah rohaniawan katanya. Aduh, kacau itu orang, saya pikir. Masih banyak gereja yang nggak tahu diri, tidak sadar hati, tidak memahami bahwa sedang ada kutukan ajaran yang sadis, yang dari iblis. Dan itu sudah dilegalkan dengan sebuah agama. Itu perlu disuarakan, ya? Nabi 26. Ngeri loh itu gereja. Nah, itu yang disebut dengan pelacur rohani. Pelacur rohani itu orang yang bilang, oh semua oke kok. Semua mengajarkan kebaikan kok. Itulah sebabnya kalau orang Eropa sudah sadar, bahkan agama Kristen pun kita bilang no. Kalau bilang Tuhan Yesus, yes. Religion, no. Beda ya, sangat beda sekali. Orang Eropa sudah sangat kritis, anak-anak muda. Mereka belajar tentang Yesus. Tapi mereka bertanya, mengapa outputnya seperti itu? Ya kan, agama, ritual, dan simbol. Nah, apalagi Islam ya. Itu makanya kalau ada orang Islam teriak-teriak itu, wah Eropa sekarang sudah jadi Islam semua. Gundulmu peang. Ya kan, sampai jemput bapakmu rontok semua, nggak akan ada orang Eropa mau jadi Islam. Semua berbondong-bondong. Adanya kalian orang-orang Islam ke sini beranak pinak macam tikus got, menghabiskan pajaknya rakyat Eropa yang harusnya untuk masa depan dihabiskan untuk hari ini. Itu kan Islam. Islam itu kan beranak pinak macam tikus. Padahal seharusnya dunia itu dikelola, ya, kita berkembang biak dan mengelola, bukan cuma beranak macam tikus, apalagi terus membebani. Nah itulah parasit ya, parasit itu sebabnya sebetulnya sayap kanan itu nggak salah juga, fobia itu tidak salah, karena itulah yang terjadi, hanya reaksinya itu yang memang agak mengerikan, reaksinya itu, ya. Sebentar, tadi ada Ibu Dahlia. Ibu Dahlia, mana nih? Tersign out ya? Iya, Ibu Rose Dahlia, silakan masuk. Iya Pak, tadi Bapak bilang itu Erdogan, cerita Erdogan. Aku pernah waktu pas pemilihan Jokowi itu ya, aku punya teman di sini, dia beasiswa student dari Padang, dosen tapi beasiswa sini cari S2. Dari PKS ya, dia dari PKS. Terus dia membela-bela Erdogan. Terus dalam pengajian dia mulai publicity Erdogan. Terus aku pas ada, kebetulan di pengajian itu teman dekatku. Nah, ada teman dekatku juga orang Turki, Pak. Sudah masuk Kristen jadinya karena muak dengan Erdogan. Dan dia sendiri bercerita langsung bahwa Erdogan itu mensupport senjata-senjata kepada teroris, terutama kepada Syria waktu ribut-ribut di Syria. Banyak orang Turki mengatakan tidak suka sama Erdogan karena diam-diam ternyata dia yang kirim senjata kepada, yang mendanai teroris juga lah senjata-senjata. Dia berani bilang gitu. Jadi kami tengkar besar sama si student yang dari Padang itu. PKS ini. Ya PKS, sampai si Rosanya orang Turkinya bilang, kamu sok tahu apa tentang negara saya? Saya sudah punya negara, katanya saya tahu. Katanya Erdogan itu setan, iblis, dia bilang gitu. Terus si itu masih, enggak, dosen saya mengatakan dia orang baik, dia orang baik.
Terus saya bicara, aku bilang kamu jangan apa begitu, kamu di sini ya. Aku bilang siapa yang bilang dia orang baik? Prancis saja tidak bilang dia orang baik, makanya Prancis tidak suka sama dia. Kamu tahu nggak politiknya di Prancis, bahwa Prancis ada clash sama Erdogan tuh karena dia orang jahat, sudah diketahui seperti itu. Dan waktu itu dia dibentak habis sama si orang Turki itu. Katanya, saya yang orang Turki, kamu pula yang tahu, katanya. Kamu ini datang ke sini, buka itu kerudungmu, kamu teroris, jangan masuk kamu ke rumah ini. Ini rumah teman saya, katanya. Kamu belum datang dari Indonesia, saya punya rumah teman saya nih, kamu keluar dari rumah ini, kata orang Turki gitu. Kamu kelompoknya Erdogan, teroris kamu, buka kerudung kamu itu, katanya gitu, Pak. Waktu itu seru kami loh, Pak, cerita gitu loh, karena tadi Bapak cerita Erdogan, itu memang benar. Jadi ada beberapa temanku orang Turki di sini, mereka aman tinggal di Paris, merasa aman ya daripada di Turki. Jadi dia sudah punya apartemen di sini. Ya itu terus terang dia bilang tuh Erdogan tuh sangat jahat, Pak, sangat jahat. Ternyata dia pensupport teroris. Gitu loh, Pak, yang mau saya saya mau syurkan, karena ada 2 keluarga orang Turki sudah bilang begitu. Ya saya percaya sih, Pak. Gitu. Yang saya ikutin juga perjalanan Erdogan memang begitu sih, Pak. Perlu hati-hati kita berdoa, itu saja, Pak. Itu terima kasih. Orang-orang naif ya, orang-orang Islam Ya. itu dah tadi. Orang Islam ini. Lalu kan pertanyaannya begini, kalau memang Islam jelek, kenapa di Indonesia banyak diminati? Nah, itu sama. Ekstasi, sabu-sabu itu kan tidak baik. Kenapa banyak dinikmati? Iya kan? Karena racun itu memang nikmat. Ya kan? Nanti udah nggak bisa keluar, bikin kamu miskin, ya kan? Indonesia itu dulu Cina itu perang candu, ya perang agama lebih ngeri dari perang candu, ya perang candu dia yang rugi dia sendiri. Kalau perang agama orang-orang yang nggak ikut-ikut pun bisa kena semua. Nah itu kan. Nah kemarin kita membahas jilbab ya. Kemarin itu kita membahas jilbab adalah sebuah fenomena gerakan anti Pancasila. Oh itu saya bukan mau mendiskreditkan. Memang jilbab itu adalah sebuah fenomena gerakan anti Pancasila. Tidak mungkin orang menggunakan jilbab terus dia bilang Pancasila harga mati. Nah kan. Kalau kita orang Kristen bilang Pancasila harga mati. Kalau orang Islam tidak ada satupun orang Indonesia bilang Pancasila harga mati. Oh, mereka masih pengen syariah Islam. Yang ada orang Kristen, semua orang Kristen tanyain Pancasila harga mati. Orang Buddha, orang Hindu tanyain pasti Pancasila harga mati. Orang Islam enggak ada. Nah itulah sebabnya jilbab adalah sebuah fenomena gerakan anti Pancasila yang terselubung, itu jilbab. Itu tadi Pak Yus ada angkat tangan, Pak Yus. Pak Yus? Ya, sebenarnya aku mau boleh. Itu ya, mau terusin boleh. Yang tadi, yang Islam di Eropa, Erdogan segala rupanya. Sebenarnya aku pesimis sekali, Paul. Aku takut ini negara Eropa ini banjiran Islam. Kita tidak bisa membendung lagi. Aku sangat pesimis. Sebabnya mereka sudah di mana-mana, sudah ada di pemerintah. Itu Partai Deng, itu satu Maroko, satu Turki kan, dan mereka selalu membela Erdogan. Tapi kan dulu partai Turki sudah dibubarkan gara-gara. Iya, tapi Deng itu masih itu. Ya, campuran. Oke, itu pakai bendera Belanda, politik Belanda karena bebas ini ya. Tapi tetap nanti mereka mau diskusi lagi, pasti mereka membela Erdogan. Aku berani taruhan. Oh iya pasti. Iya pasti itu. Iya. Dan ngapain mereka di sini? Coba. Nah, pertanyaannya kan terus ngapain mereka kemari gitu kan? Ya makanya, ya aku tahu kenapa kemari. Karena si Belanda dulu-dulunya tahunan 60 itu mereka males kerjain bikin bersih atau kerja yang kotor-kotor. Jadi diimport itu orang-orang dari Turki, dari Spanyol, dari Itali. Tapi karena kebaikan Belanda, mereka karena bekerja di sini, jadi mereka boleh bawa keluarganya sekalian di sini, dapat paspor Belanda. Jadi kutu busuk itu semuanya pada masuk sini. Yang LON itu yang keras kepala itu. Juga sama dengan Maroko. Kalau kita lihat penjaranya Belanda, lihat itu orang Maroko, itu 80%, Pak. Yang bule jarang. Itu orang hitam semuanya. Itu repotnya.
Lagi pula si anak-anak muda itu yang generasi kedua ketiga mendapat pendidikan yang sangat baik. Dan mereka ada yang pinter itu ya, pinter belajar sampai universitas. Jadi kalau kita diskusi dengan mereka, waduh harus hati-hati. Mereka pinter sekali ngomongnya. Dan bahasa Belandanya lancar sekali. Dan mereka sudah di mana-mana, di organisasi di mana-mana. Lihat aja di toko-toko sini. Berapa orang Turki? Kalau kita masuk ke wilayah di Den Haag sini, ada wilayah yang khusus Turki. Kalau kita ada di sana, seolah-olah kita ada di negara Turki. Orang Belanda di sana masuknya itu orang turis di negaranya sendiri. Jadi aku sangat pesimistis. Takut ini Islam masuk ke sini, kebanjiran. Selama kita tetap marturia dan diakonia, Belanda tidak akan pernah bisa diislamkan, Pak. Ya, semoga kok. Karena kami sendiri sudah membaptis ratusan orang Iran dan Irak, juga beberapa orang Turki di sini. Nah, ini Paul bilang orang Iran. Iran itu lain. Orang yang JCD juga lain. Itu orang-orangnya lain. Mereka ngikut dan orang Iran pinter sekali. Mereka sekolah, mereka advokat, mereka jadi apa toh? Jadi dokter kebanyakan. Itu bedanya. Ya sudahlah, aku nggak tahu. Kita lihat aja. Pokoknya lakukan, gereja itu harus dihimbau untuk diakonia marturia. Sayang gereja-gereja Indonesia tidak terlibat ya. Saya sangat menyayangkan sekali. Saya pernah ajak beberapa gereja Indonesia, nggak mau mereka. Ya, yang bangsa GKIN segala rupa. Ya. Nggak mau. Saya udah ajak beberapa mereka. Sayang sekali. Juga say goodbye sama mereka. Percuma. Makanya saya gabung dengan gereja Eropa saja karena yang bule. Mereka sangat semangat begitu. Saya ada kasih channel satu orang, wah mereka layani dengan baik. Terus mereka, yuk kita bikin sekolah, bikin kursus bahasa Belanda. Terus mereka bikin ini, bikin itu segala macam. Wah ngeri sekali, Pak. Di gereja tempat anak saya itu kecil, Pak, gerejanya, Pak. Jemaatnya cuma 400 paling. Tetapi, wah itu mereka punya satu gedung ini khusus buat itu ngasih makan mereka, ngelesin mereka. Nanti setiap 2-3 bulan sekali itu mereka ada gelar pakaian bekas, tapi masih bagus, masih baru, kadang-kadang masih ada price list-nya, masih baru, kadang-kadang itu. Jadi bagi buat mereka buat ini. Dan orang-orang sini banyak yang dibaptis, Pak, di situ, Pak. Dan maaf ya, aku pernah ke gereja. Tiap tahun pasti ada yang dibaptis. Ini sudah tahun ketiga ya, ada yang dibaptis. Terus banyak, Pak, banyak sekali yang dibaptis. Karena gereja-gereja itu buka sekolah bahasa. Nah, buka sekolah bahasa, di sekolah bahasa itu mereka dikasih makan, dikasih kultur Belanda diajarin. Jadi mereka sangat, beda banget ya. Beda banget dengan apa yang kami dengar. Aku pernah Paul di gereja KKI ya. Aku masuk ke sana, hanya mau lihat. Ternyata semuanya, maaf ya, orang Cina semuanya. Dan kayaknya mereka lihat ke aku, kayak lihat, Allah, lu bukan Cina itu ngapain? Begitu loh. Aku rasa itu mata-mata perih sekali. Jadi aku pikir ya udah, tenggelam aja dengan gerejamu. Aneh. Aku nggak ke sana lagi. Waduh, aneh banget. Gereja Indonesia. Gereja Indonesia, bahasa Indonesia. Aneh. Iya, KKI itu. Aneh. GKIN sih masih mendingan ya. Banyak orang Manado ya kalau di GKIN ya. Banyak Cina juga. Ada juga Manado, tapi suka bentrokan, suka gosip. Nah itulah orang Indonesia, gosip-gosip. Aku, jenuh. Makanya saya di sini jarang sekali masuk gereja Indonesia. Nah, tapi teman-teman baik ya, teman-teman baik semua. Jadi kita orang-orang Belanda, orang-orang Jerman baik-baik. Jadi kita ya tiap minggu sebelum corona, tiap minggu saya khotbahnya di gereja Jerman sama gereja Belanda. Jadi orang-orang Indonesia mendengar ini kupingnya bisa berdengung-dengung ini bisa. Karena ini keadaan di Belanda. Iya, ada teman-teman nggak ada, Pak. Saya belum pernah tahu ada gereja Indonesia mau turun ke jalan penginjilan atau dia buka diakonia bagi para imigran untuk membantu para imigran. Enggak, pikirnya kolektor doang, itu yang baru banyak. Nah, ya itu. Betul tuh Pak Yus. Itu masalah tabiat. Nah, ya ini sebelum kita masuk ke tema kita, Sultan Gogo lagi boleh silakan.
Mana nih Sultan Gogon nih? Oke, tema kita hari ini adalah Islam membawa petaka bagi masyarakat Dayak. Ya, saya coba kumpulkan beberapa sumber. Ya, amat minim sekali ya sumber-sumber tentang Dayak ini ya. Saya nggak ngerti. Sumbernya sumber basa-basi semua. Ya, amat minim sekali. Kalau ditanya apakah Dayak pernah perang sama VOC, hampir nggak ada. Adanya Kesultanan Islam, Kesultanan Melayu, Banjar perang sama VOC. Tapi nggak ada orang Dayak perang sama VOC itu. Malah orang Dayaknya bantu VOC merangin Kesultanan Banjar. Lucu sekali ya. Saya ini agak bingung juga. Jadi saya baca sejarah Dayak ini. Lucu ya. Coba lihat Manado, Minahasa. Sama VOC baik. Ambon sama VOC baik. Ya kan? Orang Batak sama VOC baik. Nah. Manado pernah dibilang provinsi ke-13 loh dari Belanda. Iya, lucu ya. Provinsi ke-13. Lucu ya. Dulu udah pernah saya sampaikan tuh Pak Yus bahwa Manado adalah provinsi ke-13 ya Belanda tuh sampai dibilang begitu. Bangga tuh orang Manado kalau dibilang Belanda. Ya kan? Jadi apa yang ada apa? Ada apa dengan sejarah Indonesia? Ada apa dengan sejarah Indonesia? Nah, sebelum kita mulai ini saya siapkan ini. Pak Sultan Gogo ada di sini? Atau Pak Susu Kuda dulu silakan. Susu kuda. Susu ibu. Shalom Pak Paul. Shalom. Shalom. Kita kembali lagi ke channel Panas. Joseph Paul Chang, Nabi 26, Letkol Korea Utara. Bubra. Iya. Iya, sebenarnya pas saya lihat gini Pak Paul, pas saya tadi ngelihat topik hari ini, saya sebenarnya agak kaget, bukan kaget ya, maksudnya agak wow gitu, karena Bapak kan bilang agama tetangga itu membawa petaka ke masyarakat Dayak ya. Ini mungkin karena saya yang kurang baca mengenai topik ini, atau mungkin karena Pak Paul tadi juga bilang minimnya sumber-sumber mengenai ini. Saya kesannya malah dari dulu masyarakat orang Dayak itu kayaknya yang udah terintegrasi sama agama Islam gitu, yang paling menerima. Maksudnya tadinya kan misalnya masih suku-suku adat-adat gitu, tapi udah di-convert secara berhasil jadi Islam semua, seperti Nusantara dari Hindu kan jadi Islam ya. Saya tadi pikirnya seperti itu, tapi mungkin nanti saya akan dengarkan lagi dah penjelasan dari Pak Paul dan mungkin ada narasumber dan teman-teman. Nah, ya pertanyaan saya mengenai hari ini gini nih. Kenapa ya banyak orang Dayak itu yang appearance-nya itu justru seperti orang Tionghoa gitu. Bahkan ada stereotip wanita Dayak itu disebut cantik, bak bidadari, dan mempunyai kulit porselen dan sebagainya. Dan saya juga pribadi pernah juga beberapa tahun yang lalu ketemu orang Dayak dengan ciri-ciri itu juga. Tadinya saya pikir, wah saya bisa sumpah dia ini orang Tionghoa gitu, tapi ternyata orang Dayak gitu. Kok gua kaget gitu loh, kaget shock berat gitu. Nah sejak itu saya juga dengar ada stereotip itu. Nah pertanyaannya ya, jadi apa sejarahnya orang Dayak itu ada hubungannya juga dengan apa kaum orang Tionghoa apa dulu-dulunya gitu. Jadi mereka adalah mewariskan genetik orang Tionghoa apa bagaimana gitu. Mungkin nanti Pak Paul, atau narasumber nanti, atau mungkin teman-teman yang expert sejarah seperti Pak Rajauti dan Pak Bobi apa dan sebagainya bisa ikut jelasin juga gitu. Itu aja mungkin Pak Paul, terima kasih, saya juga kurang expert di topik ini, jadi saya jadi pendengar dan penanya. Itu yang kita mau bahas tuh. Lucu ya. Lucu sekali. Jadi yang kasihan itu orang-orang Dayak yang tidak mau berintegrasi, yang tidak mau jadi Islam, akhirnya mereka harus masuk hutan. Karena mereka harus menjaga semestanya mereka. Haringan itu kan agama semesta, ya kan, agama alam kan. Jadi mereka mau jaga itu, sehingga mereka harus masuk hutan. Orang-orang ini dipaksa untuk jadi Islam. Dengan apa? Dengan perekonomian. Dikunci dengan perekonomian. Nah, dipepet terus. Kalau nggak mau jadi Islam, ya mereka masuk ke hutan akhirnya. Nah, itu akan Islam itu memang begitu ya. Dia kuasai perekonomian ya. Dia berusaha kuasai perekonomian atau dia bunuh orang-orang itu. Nah, makanya Paul. Ya. Sekedar informasi untuk melengkapi. Tahun 93 saya ke Kalimantan Selatan.
Kebetulan saya diopsiar oleh seorang pengusaha yang cukup sukses di sana. Dia mempertunjukkan bahwa memang di Kalimantan Tengah, kalau ada gereja berdampingan dengan masjid tahun 93, hampir semua begitu. Tapi kemudian dia katakan ke saya, secara statistik Kristen lebih banyak dari Islam. Tapi tercatat di statistik itu Islam lebih banyak. Maka itu gubernur selalu yang Islam. Karena mayoritas secara statistik. Tapi pada intinya sebetulnya tidak. Kristen lebih banyak. Dan itu terbukti ketika otonomi daerah pertama kali di seluruh Indonesia. Kan pilih secara langsung tuh. Dan yang menang Kristen kali itu. Iya, si artinya Cornelis. mereka ngomong tahun 93 itu benar kan? Iya. Mungkin itu. Jadi memang strategi mereka. Mungkin itu info tambahan. Dengan memainkan statistik. Jadi memang pernah terjadi tragedi Mangkuk Merah ya. Itu mendiskreditkan Dayak itu juga membunuh orang Cina. Tetapi tadi dulu tragedi Mangkuk Merah tahun 65 itu terjadi karena diadu domba sama Soeharto. Jadi orang-orang Dayak ini dimobilisasi oleh TNI, dihasut oleh TNI untuk bunuhin orang Cina, sehingga terjadi gap yang besar waktu itu. Tapi sebelumnya mereka saling kawin-mengawinkan antara orang Dayak dengan, justru orang Dayak lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang Tionghoa daripada dengan orang-orang Melayu, apalagi orang Jawa, orang Bugis. Nggak mau mereka, apalagi Madura. Nggak mau. Orang-orang Dayak ini lebih banyak berkawin campur dengan orang-orang Tionghoa. Oh, makanya kulitnya porselen itu ya? Iya, lucu ya. Lucu. Ini sama seperti orang Manado kan. Orang Manado kan juga sama kan. Banyak berkawin campur dengan orang-orang Tionghoa juga kan. Itu peristiwa Paraku. Makanya kalau kita lihat, setelah tragedi Mangkuk Merah tahun 65 itu pun udah nggak ada lagi. Udah nggak pernah ada lagi konflik horizontal antara Tionghoa dengan orang Dayak. Nggak pernah sekali rukun. Saya pernah ke Banjar, saya pernah ke Pontianak, saya pernah ke Palangka, saya sudah pernah ke Samarinda. Mereka itu sama orang Tionghoa baik sekali. Lucu ya? Konflik Tionghoa itu dengan hanya terjadi kepada orang Melayu dan di Jawa. Lucu ya? Itulah faktanya. Di Ambon ada nggak? Nggak ada. Papua, oh sayang orang Tionghoa itu. Mau di mana? Manado disayang. Karena mungkin orang begini, Batak sayang sama orang Tionghoa. Itu benar. Jadi karena memang orang Tionghoa bisa beradaptasi dengan lingkungan dan bisa menyesuaikan diri. Itu orang Tionghoa. Misalnya Pak Paul kan pernah ke Atambua ya, Belu. Ya Tambua juga sama. Itu kawin-mawin antara orang Melayu, orang setempat dengan orang Cina udah berabad-abad yang lalu Pak Paul. Oh, udah berabad-abad itu. Jadi kalau ke Belu itu umumnya tuh orang kawin campur. Nenek moyangnya dengan Tionghoa, Pak Paul. Iya, orang Tionghoa. Bahkan Tionghoa di sana mereka sebut singke. Karena kaki kecil itu loh Pak Paul, karena mungkin pakai sepatu dari kayu, mungkin ada budaya begitu tertentu ya. Saya kurang tahu. Tapi begitu. Jadi sangat lucu sekali. Orang Tionghoa dapat menyesuaikan dengan lingkungan, bahkan di Atambua itu Pak Paul, orang-orang Tionghoa berabad-abad yang lalu itu mereka kawin dengan orang-orang termuka di wilayah itu gitu loh, sehingga mereka dapat diterima secara baik. Dan memang begitu sih. Mungkin itu tambahan informasi. Jadi kalau misalnya di Batak ada menikah sama orang Tionghoa nggak sampai gimana gitu heboh begitu kan. Orang Dayak kawin sama orang Tionghoa, orang Manado kawin sama orang Tionghoa, orang Papua orang Tionghoa, orang NTT, orang Kupang dengan orang Tionghoa, tenang-tenang aja mereka. Begitu orang Jawa Islam kawin sama orang Tionghoa itu hebohnya minta ampun. Hebohnya minta ampun. Kalau Kristen nggak apa-apa, lucu ya. Tapi begitu orang Jawa Islam atau Melayu Islam, heboh. Gubrak-gubrak. Itu saya masih saya masih terus ini ya, artinya ini kan penelitian pribadi, riset kecil, bukan
bukan riset resmi ya, jadi bisa jadi Oh ya salah. Pak Paul, kemarin kan juga kalau nggak salah Ahok juga sampai terima gelar apa kehormatan apa dari Dayak ya beberapa waktu yang lalu. Ya, betul. Dan orang Batak juga banyak gitu. Kalau pernah dengar nama Martua Sitorus itu kan orang Tionghoa itu, Ahok nama aslinya. Ahok juga ya, orang Selat Panjang itu, orang kaya, orang tajir bener. Nah, itu kasih nama Martua Sitorus. Malah dikasih gelar Batak lagi, kasih nama Batak. Artinya, mengapa orang-orang suku-suku lain tidak pernah bermasalah, tapi orang Jawa Islam dan Melayu Islam, oh itu orang Palembang itu kalau sama orang Tionghoa juga agak kurang baik ya, di Palembang itu. Wah, saya itu pernah gegeran itu sama satu yang namanya Sarkowi itu ya. Waktu itu saya di sana, saya jadi kepala cabang di sana. Di sebuah perkebunan besar lah. Ada yang namanya Sarkowi, anggota dewan. Kau Cino! Wah, mau ditodong kepalanya gitu, aku pakai pistol dulu kan. Wah, dulu saya masih belum berani-berani amat jadinya ya. Kalau zaman saya itu bisa saya todong balik tuh. Nah, tapi waktu itu saya masih umur 27 tahun kalau nggak salah, waktu masih polos-polos begitu. Wah, saya takut waktu itu. Jadi ada gap antara Melayu dengan Tionghoa. Lucu ya. Ini saya masih karena Islamnya. Jadi suku-suku Nusantara ini pada dasarnya mereka baik semua. Mereka itu coba lihat ya, gegeran antar suku, perang antar suku itu ya, itu didrive kebanyakan oleh agama, ya Pak Islam. Termasuk waktu pembunuhan pembantaian orang-orang Madura di Singkawang. Lucu sekali. Ya kan? Didrive. Mereka pakai klinik, pakai itu yang katanya apa pedangnya itu bisa terbang, serem kali ya. Itu beberapa kali itu beneran ya, itu pedang bisa terbang itu memang itu gila itu, mereka itu memang apa ya? Nah, itulah kekayaan alam Dayak ya. Mangkok merah. Ya, yang Panglima Burung yang cuman tinggal sempretin darah di hidungnya dia bisa terbang sendiri, bisa tiba-tiba orang di tepi jalan kepalanya hilang, putus begitu. Itu kayak kesurupan tuh Pak. Ya, wah itu serem sekali. Tetapi artinya terjadi konflik horizontal justru karena agama. Nah, jadi waktu dengan Tionghoa, tragedi Mangkunegaran 65 itu justru karena diprovokasi oleh Soeharto. Dan Soeharto menggunakan tangan TNI. Oh, dengan yel-yel yang begitu rupa, mereka benar-benar dibangkitkan. Tapi setelah itu nggak pernah ada konflik lagi dengan Tionghoa. Bahkan mereka hidup damai dengan orang Tionghoa. Mereka juga tidak pernah ada bilang, Cina kau. Nggak pernah bilang begitu. Nggak pernah dengar saya bilang. Orang-orang pengusaha Tionghoa pun mereka sangat sangat tenang gitu loh dengan orang-orang Dayak ini berdampingan. Tetapi dengan orang Islam iya ruwet. Karena mereka itu tadi ya, begitu mereka udah pakai jilbab, begitu mereka sudah menggunakan atributnya mereka mengekskludkan orang lain. Beda dengan orang Dayak, beda dengan orang Batak, beda dengan orang Minahasa, beda dengan orang Kupang, beda dengan orang Ambon, orang Papua. Ada apa engkau Islam? Mengapa kau begitu brengsek sekali kau salah jadi Islam? Ini nuansanya kebencian. Oh enggak benci. Saya lagi cerita fakta. Ya Pak, tapi nyatanya Islam dicintai Pak. Iya dicintai karena kamu goblok. Sama ekstasi kan juga dicintai kan. Coba orang yang sudah biasa pakai ekstasi, begitu kita ambil ekstasinya jangan pakai 3 hari, sakau dia. Ya kan? Ngeri, saya pernah lihat orang sakau serem sekali. Itulah Islam itu bikin itu ya, karena bikin goblok. Coba satu orang Islam ditaruh di lingkungan orang Kristen, dia langsung jadi baik, soleha, langsung waduh, hidupnya penuh kasih, penuh damai. Tapi satu orang Kristen taruh di tengah orang-orang Islam, wah orang Islam ini langsung jadi biadab semua, jadi binatang semua. Babi kawin masih lebih jinak daripada orang Islam. Makan daging babi aja mereka marah. Iya, ini babi kawin, babi sange.
Babi sange itu kan gerudak-geruduk itu kan, nabrak-nabrak, kuburak. Itu masih lebih jinak daripada orang Islam. Kalau mayoritas. Orang masak daging babi di rumah loh tuh. Rasa cium baunya. Oh iya, kemarin kan ada yang dituntut itu kan. Gara-gara masak daging babi ada yang dituntut itu kan. Masuk berita itu kan. Dan tuh. Ada aja gara-gara masak daging babi dituntut. Orang Indonesia, nah itu kenapa? Nah, sekarang ini kalau Anda lihat proses Islam itu katanya masuk dengan damai. Oh iya, waktu minoritas mereka icip-icip taruh kaki dulu, taruh badan dulu, terus ajak sekeluarga. Sama ya, waktu masuk Belanda ya, Pak Yus tuh tahu persis tuh kan. Tadi baru diceritain orang-orang Turki ini taruh dulu badan. Mereka jadi apa? Jadi tukang bersih-bersih selokan, jadi tukang sampah, tukang ambil pungutin tai anjing di sini. Pokoknya kerjaan-kerjaannya begitu. Ya kan, kalau kan kotor nih, jalan kan kotor, tai anjing segala macam, itu nanti mereka kerjanya pokoknya mengutin kotor-kotor itu. Nah kemudian keluarganya datang, itu mereka begitu masuk mereka bikin ribut. Nah kalau mereka nggak diturutin, mereka ancam sana ancam sini, tiba-tiba ada terorisme, ada apalah segala macam. Alasannya, oh itu bukan kita. Iya, tapi bukan kita, tapi kamu diemin. Iya kan? Kamu yang menikmati juga hasilnya. Iya, nah, mereka teriak-teriak juga. Nah, kurang ajar. Nah, oke, sebelum masuk dulu ya, sebelum masuk ini sambil saya siapkan. Ini kemarin juga ada kawan kita juga ada kawan kita juga nanti membantu saya ya, karena data-datanya kurang lengkap yang di saya. Ini Raja Uti, Sultan Gogo ada nggak Sultan Gogo? Mana nih Sultan Gogo? Oke, Raja Uti dulu, silakan. Ya. Shalom Pak Paul, selamat malam. Shalom. Memang kalau kita mau cari literatur sejarah tentang Dayak, memang agak susah ya Pak ya. Susah, heran saya. Susah sekali. Makanya saya tunda terus. Saya juga cari beberapa jurnal maupun buku, ya paling ketemunya ya bukunya yang ditulis sama Anthony Wright yang di Singapura itu, yang besar tentang sejarah Asia Tenggara itu ada memang. Tapi bagaimana menceritakan tentang bagaimana tersingkirnya masyarakat Dayak, pedalaman ketika masuknya Islam kepada masyarakat Melayu, itu juga tidak terlalu detail, Pak. Tidak terlalu ini ya. Karena memang secara literatur memang mungkin belum ada yang menulis atau belum banyak yang berani menulis gitu, masih dalam omongan-omongan lepas dari keluarga ke keluarga saja paling. Ada satu penulis yang berani kemarin mau sampaikan, terus akhirnya urung membatalkan karena takut. Belum saatnya Pak, belum saatnya Pak. Jadi memang jawabannya sebenarnya tidak berani. Tidak berani ya Pak ya. Tidak berani. Nah, berbeda dengan kalau orang Batak itu kan Pak, biasanya kan diceritakan turun temurun Pak, itu kisah perang Padri itu. Nah, kebetulan di abad yang lalu ada yang berani menulis tentang buku Tuan Kurau itu. Jadi itu sama confirm dengan cerita turun temurun yang diceritakan dari nenek ke cucunya sampai ke generasi seterusnya. Karena orang Batak kan biasanya kan tradisinya kan selalu menceritakan apa yang terjadi di belakang gitu, ke depan gitu. Nah, di Dayak juga sebenarnya ada tradisi lisan. Tapi ya mungkin ya itu ya Pak ya. Saya kira kalau mereka lebih berani untuk mengungkapkan mungkin bisa lebih jelas sebenarnya Pak Paul. Tapi saya kira itu tadi kendalanya seperti yang Pak Paul katakan. Kemudian saya lihat dari bukunya Anthony Wright itu memang ketika Dayak itu berubah meluk Islam, dia berubah menghilangkan identitas aslinya dari suku Dayak menjadi suku Melayu. Iya. Itu Pak. Jadi makanya sejarahnya hilang terputus di situ. Iya. Sebetulnya ada yang masih tetap pegang tradisi itu, yaitu orang-orang yang tinggal di hutan. Orang-orang Dayak yang tinggal di hutan, mereka punya tradisi itu, Pak. Mereka punya pegang turun-temurun berupa cerita rakyat yang diturunkan tutur tinular seperti itu. Tapi mereka pun dibungkam. Iya. Sejak zaman Orde Baru, mereka itu dimarginalkan. Terus kan mereka punya gaya rumahnya mereka, tempat tinggal mereka, lingkungan mereka. Terus mereka itu didesak untuk masuk hutan oleh Soeharto zaman itu.
Ya, pasca 65 memang kelihatannya memang ada gerakan anti Cina yang sangat masif di Indonesia, terutama di Kalimantan Barat. Itu di mana ada yang dikatakan sebagai pemberontakan Parako itu kan Pak kan, karena mereka dianggap berpihak kepada kelompok yang komunis ataupun Mao Zedong. Nah, momentum ini yang dipakai untuk membuat semacam menghasut lah ya supaya orang Dayak itu menyerang orang Cina pada waktu itu. Tetapi itu juga tidak sampai sekarang sih saya belum pernah melihat ada konflik-konflik antara Dayak dan Cina sampai sejauh ini ya. Jadi memang nggak ada Pak jadinya. Jadi ya memang secara budaya dan etnis saya kira Dayak dengan Cina dengan orang Batak ataupun orang-orang lain di Nusantara ini kalau kita berpegang kepada budaya asli Nusantara itu sebenarnya nggak ada masalah kecuali kalau sudah masuk dengan ini ya yang katakannya pengaruh dari pendatang ini kan, nah itu yang susah. Jadi sebenarnya nggak ada masalah yang terlalu besar sebetulnya Pak. Jadi ya memang yang ada sekarang ini yang kita lihat sebenarnya hampir sama ya polanya baik di Batak maupun di Dayak. Biasanya perekonomian di tanah pesisir itu akan dikuasai dulu Pak. Kuasai pesisir sehingga orang-orang misalkan orang-orang aslinya dengan budaya asli itu akan makin masuk ke dalam. Nah pesisirnya ini udah ada pijakan makin lama makin mendesak ke dalam seperti itu. Apalagi sekarang ini kan ya di zaman sekarang ini terutama kalau misalkan mau jadi PNS, mau jadi pegawai pemerintah itu kan ditambah lagi dengan ya situasinya sama juga dengan di mana-mana saya kira ya Pak ya di Batak juga yang banyakkan sekarang itu jadi pejabat jadi PNS itu ya yang orang-orang dari Mandailing yang dari Tapanuli Selatan gitu dibandingkan yang dari utara gitu. Jadi memang polanya ya hampir-hampir sama. Nah, ini yang kadang-kadang kita sedih melihatnya. Mestinya kan setiap warga negara itu kan punya hak yang sama, tidak ada mayoritas, tidak ada minoritas, tetapi itu kan pemikiran framing tentang mayoritas minoritas ini kan selalu ditanamkan. Jadi seolah-olah yang minoritas ini tidak punya hak dan tidak punya tidak punya kesempatan untuk bisa maju gitu. Nah, ini yang terjadi utama yang saya lihat ini paling parahnya sesudah era reformasi 98. Nah, terus yang kedua saya mau sambil Pak Paul ini ya mencari bahannya. Saya mau jelaskan juga kemarin itu masalah topik yang Pak Paul kemarin bahas tentang jilbab itu sebetulnya belum sepenuhnya tuntas Pak kemarin itu Pak. Nah, ada upaya untuk merevisi itu desakan kepada pemerintah. Ada upaya relaktan ya, menolak itu ya. Menolak. Itu. Nah, untuk merevisi itu katanya itu hanya diperlakukan kepada orang-orang Muslim saja. Memang kita setuju kalau kepada orang non-Muslim tidak diberlakukan begitu. Tapi kan sekarang kan kalau kita lihat hukum tata negara kita ini, kita kan dasar utamanya sumber dari segala sumber hukum ini kan adalah Pancasila. Jadi bukan berarti hukum agama di atas hukum negara. Nah, kalau misalkan hukum agama di atas hukum negara itu udah lain ceritanya, itu berarti sudah jadi negara agama gitu Pak Paul. Nah, posisi negara ini kan sebenarnya kan harus netral. Jadi ketika orang menggunakan atau menerapkan simbol-simbol agama tertentu di depan publik, itu negara bisa pertama itu dia memaksakan atau mendorong orang-orang harus menggunakan simbol agama. Kedua, dia bersifat netral. Tiga, melarang gitu. Saya kira pemerintahan Pak Jokowi ini pantas diapresiasi karena dari SKB 3 Menteri itu saya lihat justru pemerintah itu berusaha untuk berada di tengah. Netral, itu menaungi semuanya. Tidak memaksakan atribut agama, tapi juga tidak melarang. Nah, kemudian mulai argumen lain. Mengatakan kalau kita mendidik itu kan berarti kan punya hak untuk memaksa gitu. Nah, tetapi kan posisinya kan begini. Mendidik memaksa kan, tapi kan negara bukan dalam posisi memaksa dalam soal penggunaan atribut-atribut keagamaan di dalam kehidupan sehari-hari kan gitu kan. Nah, ini Pak, jadi artinya ada upaya-upaya tetap menggunakan tangan pemerintah atau tangan negara pada masyarakat gitu. Nah, sebenarnya kan negara ini kan fungsinya itu secara hukum tata negara itu adalah menyelenggarakan semuanya. Jadi semuanya terlindungi gitu. Yang mau setuju maupun yang tidak setuju. Jangan dipaksakan ini harus setuju. Kalau yang nggak setuju nggak apa-apa, asal dia exclude dari
dari komunitas ini, itu nggak apa-apa gitu. Tetapi kenyataannya yang saya lihat itu ya beberapa cerita ya orang-orang Batak yang tinggal di Aceh juga ya kadang-kadang harus ikut juga pakai seperti itu. Yang kemarin yang di orang Nias yang tinggal di Minang itu juga harus ikut-ikut juga kan Pak kan. Nah, apa namanya? Kalau tidak nanti secara psikologis dia akan jadi aneh sendiri di kalangan teman-temannya, di kalangan masyarakat. Nah, ini dalam usia-usia belajar seperti mereka ini sebenarnya sangat tidak nyaman sebenarnya Pak kalau dibuat seperti itu kan. Jadi mau nggak mau, kalau mau harus ikut pakai pakaian seperti ini misalnya. Ya dia ya demi supaya dia nggak dianggap aneh memakai, tetapi kan akhirnya kan berkesan bahwa jadi negara itu tidak bisa menjamin apa namanya, menjamin keberadaan daripada masyarakatnya sesuai dengan identitasnya dia masih sendiri-sendiri gitu. Jadi memang seolah-olah sesuatu yang dipaksakan harus diikuti oleh semua orang dan di framing bahwa itulah yang terbaik. Tetapi kan sistem nilainya kan berbeda-beda bagi setiap warga negara sesuai dengan keyakinan yang dia anut. Saya kira itu aja Pak Paul yang kemarin kita nggak selesaikan, topik yang kemarin itu yang terpaksa putus di tengah. Nah, saya sih setuju pemerintah sudah tempatnya berusaha untuk netral saya kira. Jadi jangan lagi dirubah-rubah. Itu aja Pak Paul. Halo. Panggilan. Ya. Panggilan kepada Bapak. Jadi memang masalah jilbab ini panjang ya. Kemarin itu saya hanya memberikan pemantik, tapi nanti kita lanjutkan besok. Ya, besok kita lanjutkan masalah jilbab ini karena ada kelanjutannya ya. Dari aksi jilbab itu ada kelanjutannya tuh, belum selesai tuh masalah jilbab itu. Nah, sebentar. Oke. Yang mengenai Tionghoa juga diangkat aja Pak Paul. Itu topik menarik juga Pak. Ya, yang mengenai Tionghoa satu-satu kita angkat ya, bahwa memang terjadi apa ya? Sebentar. Iya, tentang Tionghoa bagus tuh Pak Paul. Saya pernah teman kasih tunjuk buku tuh. Tionghoa masuk ke Indonesia itu abad ke-10 atau 9 ya. Wah, itu kalau itu diangkat bagus juga itu. Karena setuju. Menarik itu. Ya. Menarik. Betul teman saya seorang antropolog dia. Nenek moyang Dayak juga orang Tionghoa sebenarnya. Ya, jadi itu dia divisi Armada 11. Di sini kan kita mau netralisir mana yang asli, bukan yang Arab itu asli nenek moyang mereka tuh. Datang juga. Nah, itu dia mengenai pribumi. Jadi ternyata definisi pribumi ini udah kacau sekali ya. Bahkan orang-orang Melayu yang di Kalimantan pun berani mengklaim mereka yang pribumi. Orang Dayaknya dipinggirkan, dimasukkan ke dalam hutan, dijadikan orang hutan. Nah, sama halnya dengan orang Batak sekarang, ya kan? Orang Batak sekarang kan nggak punya tanah, nggak punya provinsi mereka. Nah, mereka sih terasing dari tanahnya. Diasingkan oleh orang-orang Melayu ini, oleh orang-orang Padang, oleh orang-orang ini. Mereka diasingkan di tanahnya sendiri. Lucu kan? Jadi nggak punya tanah. Saya juga nggak begitu setuju dengan itu Pak Paul, pembentukan provinsi Tapanuli Protak itu. Kenapa? Karena Danau Toba itu jadi dibelah, separuh ke Melayu, separuh ke Batak gitu. Nah, jadi artinya ini sebenarnya upaya memecah orang Batak sendiri sebenarnya Pak. Iya, serem ya. Serem Harusnya Pak, kalau caranya. mau bulat satu itu ya, tanah Batak kalau itu bulat. ya. Kalau saya lihat peta Presiden Tapanuli dari certasnya Lans Castells, itu memang Pak Paul, sejarahnya orang Batak mau jadi provinsi, ada satu kabupaten yaitu masyarakat dari selatan, Tapanuli Selatan, karena mereka ini umumnya Islam, ini yang tidak jadi. Mereka protes. Nah, kalau kita lihat dari suku Batak itu kan ada Batak Nias, Pakpak, Utara, Selatan, kemudian ada 5 Nias. Itu sebetulnya rumpun Batak. Nah, satu ini yang nggak mau, yang dari selatan itu yang membuat yang dulu ribut, yang ketua DPR-nya bisa sampai mati.
Kalau ingat peristiwa itu. Kemudian kembali lagi ke Kalimantan. Suku Dayak ini sebetulnya hidup Kalimantan maksudnya. Dia ini hidup di pedalaman, Pak. Karena mereka tersingkirkan, lari mereka ke dalam. Nah, sifat-sifat dari suku, ini ada suku kita di Indonesia ini seperti Madura. Kenapa mau ribut? Orang Madura ini siap kalau pertama-tama dia tinggal di tempat-tempat pembuangan sampah juga dia bisa bikin gubuk. Tapi setelah setiap lebaran datang lagi. Saudara, setiap lebaran pulang datang lagi. Ingat peristiwa yang ada di Dili. Mereka begitu juga. Terus setelah mereka rame, gereja suruh dipindahkan. Ya marahlah, kan ada peristiwa. Jadi kalau menurut saya, pikiran saya rasa di Al-Quran ini ada pasti yang salah. Cuma kita nggak bisa membedah Al-Qurannya. Pasti ada yang salah. Karena ini saya juga sudah ada juga. Saya lihat kalau Christian Prince, saya sering dengar juga. Dia sangat bisa membongkar apa itu isi Quran. Nah, disinilah makanya dia sama seperti Pak Paul nuduh Islam itu bagaimana gitu. Malah lebih hebat lagi Quran. Christian Prince menyampaikannya. Jadi kalau saya bilang di Batak, kami ada sekarang perubahan itu di sana, karena kita kan sekarang lagi gencar bikin objek wisata di sana. Ada dibilang di sana wisata syariah, kita juga nggak ngerti. Saya rasa mempertahankan ini sulit karena kita ada orang Batak dari selatan. Bapak mungkin kalau tahu ya, Medan pemerintahannya itu orang selatan semua. Saya pribadi aja sampai nggak bisa naik jabatan. Saya sudah orang selatan Batak, itu maksudnya apa, Pak? Tapanuli Selatan. Orang Batak Tapanuli Selatan. Nah, sebetulnya itu yang mengaku supaya itu syariat. Kami juga bisa berbuat di tanah Batak. Dia katakan memang bisa berbuat tanah Batak karena dia juga orang Batak. Umumnya memang datang dari tanah Batak pergi ke selatan, ke pinggiran dari Sumatera Barat. Inilah sebetulnya perang Paderi itu yang membuat jadi meledak. Nah, sekarang kami di Medan, maksud saya di Tapanuli, ini akan terjadi juga nanti ini semacam gejolak. Gejolaknya apa? Yaitu yang syariah itu. Kami lebih bagus dibilang nggak usah datanglah Islam ke Tapanuli. Nggak perlu wisata orang Islam datang. Cukup orang asing aja yang datang. Tolak saja itu. Tolak saja itu. Ya. Dan kalau saya lihat, Pak, saya sering makan juga di Medan ya. Di sana kan banyak Pak Namora. Maaf saya potong. Babi panggang. Itu ada. Sekarang sudah penuh warung Padang. Kenapa bergeser saya bilang. Tapi masih ada juga bertahan di tengah-tengah warung Padang, ada padapan dan pinggir juga itu masih ada warungnya gitu. Tapi sekarang saya lihat baru-baru ini saya lihat juga Pak Luhut sudah mengikrarkan dengan Presiden juga kita sudah mulai tumbuh Pak di sana pembangunan. Nah, yang saya takutkan ada sekarang di sana itu sudah dibangun katanya ada 5.000 hektar untuk proyek percontohan pertanian. Saya belum tahu persis apanya ini. Mungkin nanti saya kalau pulang saya akan lihat gitu. Saya mau bikin foto-fotonya nanti. Cuma yang terpenting saya lihat di kita orang Batak ini sebetulnya ada kesatuan, tapi ada juga jeleknya. Mungkin kalau ada yang dengar di sini orang Batak pasti dia ngertilah elat lateteal katanya. Nah, jadi saya rasa karena tidak lahir baru itu. Mari kita bersatu ya. Tapi kalau menurut saya kalau bisa saya belajar bahasa Al-Quran, saya akan telanjangi apa isi Al-Quran itu. Memang buat apa Pak telanjangi isi Al-Quran, Pak? Karena kita tidak tahu dong. Kita mana bisa menyalahkan. Tahu Bapak apa yang salah sekarang? Mengapa Islam begitu perang? Berarti ada yang salah diberikan Nabi Muhammad untuk perang.
Oh itu sudah pasti Pak, itu nggak usah ditelanjangi Bapak, nggak usah bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia udah kelihatan semua tuh Pak. Ya kita kan yang jelas gini Pak, memang nggak bahasa Indonesia Pak. Tapi kalau dia bertahan, kita Bapak kan bisa bahasa Ibrani Pak. Jangan pelajari kitab orang lain kalau kitab sendiri belum pintar. Nanti Bapak akan menjadi orang yang salah kaprah. Ya, jangan pernah ya, ini saran saya buat teman-teman. Cuma jangan pernah mencari-cari kesalahan Al-Quran. Nggak usah dicari-cari, udah salah. Nah, sekarang kita yang kita fokuskan adalah pelajari Alkitab kita. Makanya teman-teman lihat ya, kalau orang Islam masuk ke Zoom-nya saya, mereka kan nanya terus. Saya hanya nanya mereka untuk memastikan bahwa dia tahu yang dia tanya. Bukan menanyakan Al-Qurannya mereka atau agamanya mereka, nggak urusan. Saya tidak tertarik dengan Islam. Saya lihat begini, Pak. Pengalaman mendengar Christian Prince ini. Setiap ada menyangka dia memakai Alkitab, dia balik dengan Al-Quran. Lebih berbahaya kalian punya, katanya. Kalian salah, kalian macam-macam lah. Nah, dia bisa langsung memasukkan bahwa yang kamu punya itu salah loh. Nah, iya, kalau saya lebih baik, kalau saya lebih suka memberitakan, saya berani taruhan, saya baptis ratusan kali lebih banyak daripada Christian Prince. Puji Tuhan, dan saya tampak muka. Dan saya tampak kalau muka. Memang begitu, Pak. Saya tidak pernah memberitakan Al-Quran, saya hanya memberitakan Alkitab saja. Ya, dan saya tampak muka loh, Pak. Christian Prince pakai topeng loh, Pak. Dari Indonesia, saya samperin itu ustadz-ustadz Yudi Mulyana, Ali Makro semua. Saya samperin semua, ustadz-ustadz yang lain juga saya baptis. Itulah hebatnya channel ini, Pak. No, bukan. Bukan hebat. Tetapi begini loh, Pak. Saya sedang menularkan kepada saudara-saudara. Alkitab kita itu begitu luar biasa sempurna. Bahkan tanpa Anda harus kutak-kutik kitab suci orang lain. Ya. Saya banyak injilin orang Konghucu tanpa saya harus singgung-singgung Konghucu. Saya banyak baptis orang Buddha tanpa saya harus singgung-singgung orang Buddha, Pak, agama Buddha. Saya hanya memberitakan kasih Yesus. Nah, ketika mereka nyerang saya, mana yang kamu bingung? Nah, saya jawab. Kan kalau mereka bertanya, saya senang. Karena kesempatan saya untuk menjelaskan. Nah, tetapi ketika mereka mengolok-olok, nah itu beda. Saya mulai hardik mereka satu-satu. Saya tunjukkan kesalahannya kalian di mana. Begitu, Pak. Jadi harus bedain. Gitu, jangan kita fokus. Dong. Iya, jangan kita fokus ke ininya, Pak. Jangan kita fokus ke kesalahan kitab suci orang lain. Nah, ini sebelum terlanjur supaya teman-teman ya, bukan hanya Bapak, karena banyak sekali orang ingin berlomba-lomba, saya ingin membongkar Al-Quran. Apanya yang mau dibongkar? Sudah salah. Sudah salah. Itu istimewain Nabi 26. Jadi, Bapak baca Alkitab dengan sungguh-sungguh, dengan seksama, pelajari bahasa Ibrani, pelajari bahasa Indonesia. Saya sedang bikin materinya, modulnya. Begitu sudah jadi modulnya, kita langsung mulai kelas Ibrani. Bapak kuasai kitab suci kita. Ketika orang, biarlah mereka bertanya. Tapi kalau mereka sudah mulai putar-putar hardik. Kalau mereka sudah nggak ini hardik, berarti mereka nggak cari kebenaran. Bapak mau ngomong apa saja sama mereka, ditutup kuping mereka. Hardik. Ya. Hardik. Kalau saya hardik beneran. Jadi nggak pakai teh ngaling-ngaling. Itulah sebabnya. Coba lihat ya. Kita bongkar semua sejarah masuknya Islam di Indonesia. Ya kan? Mereka kan mengklaim bahwa mereka masuk dengan damai. Ternyata tidak ada satupun wilayah di Indonesia, di Nusantara zaman dulu, yang mereka masuk dengan baik-baik. Mereka itu masuk selalu dengan akhirnya mereka dengan ketamakan, keserakan, kebiadaban, kebejatan, kelaknatan, sehingga warga aslinya harus minggir. Harus minggir, termasuk orang Jawa yang asli Jawa, harus naik gunung. Mereka kibarkan perang,
semua kerajaan-kerajaannya tidak mau Islam, jadi Islam diperangi sampai mereka bangkrut, sampai mereka kalah, VOC datang, kasih emas, ngiler semua. Habislah Nusantara, dia beli sama VOC. Bukan dijajah, dibeli, enak aja dijajah. Saya bukan orang Belanda juga nggak terima dibilang Belanda menjajah. Kenapa? Karena dibeli. Ternyata itu dibeli. Nah, itu Pak yang harus kita bereskan. Makanya ikut ya teman-teman ikut viralkan tanpa kita harus tanpa kita harus pelajari Al-Quran mereka, nggak usah dipelajarin. Dari buahnya kita sudah tahu pengajarannya. Ya, jadi nggak usah dipelajari lagi. Dari buahnya kita sudah tahu ini pengajaran brengsek minta ampun Islam ini. Nah, jadi gitu. Kalau orang mau ngomong, wah seindah apa saja bahasamu, tai kucing pokoknya, tai kucing, babi berak pokoknya. Mengapa? Karena nyatanya gerejaku dibakar, gerejanya ditutup, yang sana dipenjara, yang sini dibunuh, di mana-mana ada kalian pasti ada perang. Nyatanya semua negara Islam pasti kere. Yang kaya cuman pemerintahnya. Gitu, Pak. Simpel. Jadi kita nggak usah berdebat isinya Al-Quran, buahnya saja. Dari buahnya saja kita sudah tahu ajarannya, simpel. Gitu, Pak. Sebentar ini, kopi Kristi dulu. Baik, Pak Paul, terima kasih. Iya, luar biasa Pak Nomore. Semoga ada terobosan ya. Shalom Indonesia. Ya, shalom Indonesia. Shalom Pak Paul, shalom Bali. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dan di seluruh dunia. Ya. Ya, saya ada 2 poin, Pak. Tapi saya awali dengan Christian Prince. Jadi saya 3 tahun lalu, kurang lebih, saya itu sangat termotivasi oleh Christian Prince. Sehingga saya membuat misi, saya harus melakukan pemberitaan Injil pakai gaya Christian Prince. Tapi puji Tuhan, bukan itu jalannya. Ternyata bukan itu. Dan betul, kalau Christian Prince, ya sebenarnya Christian Prince dan Pak Nabi 26 ini podoai, sama aja. Yang membedakan adalah dia orang Arab asli, dia belajar tentang Al-Quran. Jadi it's okay, itu tugas dia untuk membongkar Al-Quran. Ya, nah kita tentunya mengikuti, menikmati videonya untuk mempertebal pengalaman pendengaran. Tetapi betul yang disampaikan Pak Paul, kita harus menguasai kitab suci kita, yaitu Alkitab. Nah, berjalannya waktu, ternyata misi penginjilan saya dengan gaya pakai Al-Quran itu ternyata memang tidak baik. Dan puji Tuhan saya tidak harus masuk penjara, Pak Paul. Ya, karena kan saya nabrak nih. Sampai saya sudah laporan ke pendeta sana, pendeta sini, kalau ada apa-apa ya tolong disupport ya. Tapi puji Tuhan tidak sampai kesampaian. Nah, berjalannya waktu akhirnya saya putuskan untuk lebih fokus untuk belajar Alkitab, kursus Alkitab. Dan beruntungnya ketika saya ikuti channel Pak Paul ini, dari situlah awal yang menginspirasi saya untuk memberitakan Injil. Dan waktu itu memang belum lahir baru Pak Paul, jadi masih 50-50 ya, setengah-setengah antara maju mundur. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nah, poin yang saya mau sampaikan pertama, ini tentunya selalu saya akan berbicara dalam rangka pemberitaan Injil di Indonesia. Nah, sehubungan dengan topik hari ini, ya nggak perlu dibahas pun, memang itu fakta di depan mata. Jadi yang pertama, fakta dan sejarah. Kenapa Islam membenci Belanda atau company atau penjajah ataupun kafir ya? Dan sejarah pun tercatat demikian ya. Nah, kemudian fakta yang kedua adalah kenapa daerah-daerah yang mayoritas non-Muslim, apakah itu Kristen, Hindu, Buddha, memiliki sejarah dan hubungan yang cukup baik dengan penjajah, company,
kafir tersebut, dan itu sampai sekarang dan ada sejarahnya. Contoh di Manado, di pokoknya daerah yang mayoritas Suaranya kayak robot. Iya, suaranya putus ini. Mungkin ini karena jumlahnya sudah 57. Nah, kesimpulan saya itu Enggak. gimana? Oke, kalau Kopi Kristi memang suaranya selalu tiba-tiba merobot sendiri kalau punya Kopi selalu ya. Sekarang sudah bagus Pak Paul? Belum, Masih kayak robot? masih. Ya. Ada intervensi? Enggak, masih kurang bagus ya? Yang lain gimana? Ya, kurang bagus. Oke. Tadi awalnya udah bagus kok. Awalnya padahal bagus loh, tiba-tiba aja merobot. Awalnya bagus ya. Mungkin ada intervensi Jibril di situ. Iya, iya nih. Sekarang masih bagus atau masih tidak bagus, Pak? Nah, bagus. Udah bagus. Lanjut. Tidak darah. Bikin singkat aja biar nggak. Jadi kesimpulan saya untuk poin pertama, waktulah yang akan menyatakan kebenaran yang sesungguhnya, Pak, soal sejarah yang terjadi di Indonesia. Kenapa begini? Waktu akan membuktikan kebenaran yang sesungguhnya. Betul. Ketika pemberitaan Injil terjadi di mana-mana, terstruktur sistematis dan masif.